Oke, tadi kita sudah berdoa, kemudian kemarin ini ada, ini dulu ya, absen dulu ya. Absennya Ibu taruh di kolom chat. Tunggu, Ibu share screen dulu. Bentar ya. Sekretarisnya siapa ini? Hilda ya? Iya Bu, saya. Iya. Hilda, nanti hasil rekapan ini bentar, Ibu ambil dulu absensinya. Oke. Chat, oke. Coba dicek kolom chatnya, Nak. Chat Zoom-nya dicek. Sudah muncul link absennya? Silahkan di absen dulu ya. Tulis nama kamu, kemudian ada tanda tangan. Oke, Ibu maaf, kok di saya belum ya Bu? Siapa? Di saya belum. Oh, kamu baru masuk ya? Tadi baru masuk. Ibu ulang lagi nih. Di saya juga nggak ada Bu. Siapa? Nggak ada Bu. Bentar. Oke. Yang belum nongol siapa di kolom chatnya? Saya Bu. Raffi Riang belum? ya Bu. Iya. Raffi belum. Saya juga Bu. Saya Oh, juga Bu. Belum. Saya juga Bu, belum Bu. Ya belum. belum. Ya udah deh, kalau gitu Ibu taruh di Bentar. Coba. Udah ada belum? Di kolom chat. Gak ada Bu. Udah? Belum Saya Bu. Belum Bu, belum. Belum Ya ada, udah, Bu. Ibu taruh di ini aja deh, di WA, grup WA aja ya. Ibu taruh di grup WA, di grup WA kita. Saya belum join Bu. Yang belum join siapa? Saya. Raffi ya? Iya. Ya udah, nanti dimasukin. Oke? Sudah, nanti sambil absennya di grup WA ya. Terus Hilda, Ibu minta tolong nanti kalau sudah absen semua, nanti Ibu kasih ininya ya, PDF-nya ke kamu, terus kamu seperti biasa dicatat di jurnal agenda kelasnya. Siapa-siapa yang hadir, siapa yang enggak, seperti biasa nanti buat laporan kelas ke wali kelas kamu ya, Hilda. Iya Bu. Oke, terima kasih Hilda atas bantuannya. Sama Bu. Iya. Ini kemarin ini ya, hari ini tadi ada yang ikut KSN di kelas ini? Ada yang ikut KSN hari ini? Nggak ada. Kalau kemarin itu ya, siapa? Priang. Ada Bu, hari ini ada Atika Kebumian Bu. Oh, terus siapa lagi? Udah? Udah itu aja buat hari ini. Oh, untuk hari ini. Oh, Priang kemarin kamu apa? KSN apa Priang? Fisika Bu. Fisika. Berapa soal Priang? 40 Bu. Wah, lumayan. Terus siapa? Informatika, Raffi Zafran. Kemarin berapa soal, Vi? 35 Bu. 35 jadinya? Yoi. Oke. Ini nggak sama yang kisi-kisi yang dipelajari banyak yang keluar? Sama sekali nggak ada. Oh, ya sudahlah. Ya pokoknya nanti kita tunggu hasilnya ya. Hasilnya seminggu depan mudah-mudahan dari sekolah kita ada yang mewakili untuk masuk ke tingkat selanjutnya ya. Amin, kita doain sama-sama ya. Amin, mudah-mudahan. Oke. Terus sebelum kita masuk, Ibu mau review sedikit materi minggu lalu.
materi minggu lalu nih. Ada yang masih ingat nggak? Coba, Nurul. Nurul masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar apa, Nurul? Microsoft Excel, Bu. Oke, iya, Microsoft Excel, betul. Jadi kita minggu lalu kita sudah belajar perhitungan di Microsoft Excel. Nah, buat teman-teman sekalian yang sekiranya kamu lupa materinya gitu ya, materi minggu lalu, kamu bisa lihat lagi di Google Classroom-nya, buka lagi modulnya, buka lagi videonya. Oke? Ya, jadi tetap harus ingat ya buat pelajaran yang sebelumnya. Nah, terus untuk saat ini, sebelum Ibu mulai, Ibu mau cek, kemarin Ibu sudah upload tuh modul sama video pembelajaran. Coba, sudah pada dibuka belum? Priang, kamu Udah udah dong. buka modulnya belum? Sama Udah lihat dong, Bu. videonya. Videonya udah Udah. disimak? Udah. Oke, good job Priang. Terima kasih Priang. Purnama mana Purnama? Pur, Purnama gimana? Kamu udah buka belum modul sama videonya? Belum, Bu. Kemarin kehabisan kuotanya. Oh, kuotanya habis. Emang kamu pakai buat apaan? Nonton YouTube, Bu. Aduh. Bener-bener ya. Ya, sekarang tapi udah ini ya, udah isi Udah kuota ada, lagi Bu, ya? sekarang. Udah Ya ada. udah. Alhamdulillah, berarti bisa ikut pembelajaran selanjutnya ya? Bisa, Bu. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi gini, untuk sebelum kita belajar materi hari ini, Ibu, kan kamu udah prakarya kemarin ya? Nah, Ibu mau, ada yang kepo nggak nih sama nilainya? Nilainya bagus-bagus apa jelek-jelek ya? Maunya bagus-bagus apa jelek-jelek? Nah, Bagus, oke. bagus. Kita lihat dulu ada di mana Ibu naruh. Nah, muncul? Kelihatan? Kelihatan nggak di layar kalian? Nah, ya, ada Kelihatan, Bu. nilai-nilainya. Oke, ini nilai-nilai yang Ibu taruh di Microsoft Excel. Nanti kan ini akan Ibu munculkan di Microsoft Word ya, buat ditaruh di rapotnya. Nah, jadi ini misalkan, bentar, ini Ibu close dulu. Ibu punya data nih. Nah, data ini adalah nilai-nilai kalian. Nah, data-data ini akan Ibu bagikan di rapot. Itu kan kalau rapot bentuknya Microsoft Word kan yang dibagikan. Nah, data ini nanti akan Ibu pindahkan, akan Ibu copy ke Microsoft Word. Cuma kan ini ada beberapa anak nih ya, yang nilainya di bawah KKM kita. KKM kita 80 ya. Nah, jadi ini ada nilai beberapa anak yang nilai di bawah KKM. Tapi tenang aja, nanti akan Ibu adakan remedial. Gitu ya. Nah, jadi otomatis nanti kalau yang sudah anak-anak ini yang sudah remedial, Ibu harapkan nilainya jadi tuntas ya. Nah, berarti kan Ibu akan mengubah data-datanya nih. Nah, kalau sudah Ibu ubah datanya, nanti data yang ada di rapot bayangan kalian yang di Microsoft Word itu akan otomatis ikut berubah. Nah, biar Ibu nggak kerja 2 kali, jadi Ibu mau nih secara otomatis. Jadi kalau Ibu ubah data yang ada di Excel, Microsoft Word-nya ikut berubah. Nah, pakai apa? Yaitu pakai materi yang akan kita bahas hari ini. Sampai sini udah ada gambaran dulu ya? Sudah paham gambarannya? Oke. Sudah, Bu. Tuh, kalau sudah, ini Ibu close dulu. Oke, kita, karena tadi ada beberapa teman kamu yang belum sempat membuka materinya, jadi ini Ibu tampilkan tampil ya? PPT-nya tampil? Tampil, Bu. Tampil, Bu. Oke, yuk lanjut. Jadi Ibu review. Jadi untuk
materi hari ini kita membahas tentang ini ya, integrasi aplikasi Office. Nah, oke. Nah, apa itu? Nah, sekarang gini. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kita punya 3 tujuan pencapaian. Yang pertama, nanti Ibu berharap setelah Ibu jelaskan gitu ya, kalian bisa mengerti serta bisa menjelaskan tentang apa itu object linking sama embedded, gitu ya. Itu tujuan pencapaian yang pertama. Terus kemudian, yang kedua, kalau kamu sudah jelas, sudah mengerti, Ibu harapkan kamu bisa menggunakan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word dengan itu nih, dengan fasilitas object linking dan embedding. Terus kalau udah bisa menggunakan menggunakan datanya, terus Ibu berharap nanti kamu bisa membandingkan nih perbedaan kalau kamu menggunakan transfer data dengan object linking sama embedding itu apa. Oke, nah insya Allah ketiga tujuan ini akan kalian capai pada pertemuan hari ini. Oke, semangat ya nak ya. Oke, berikutnya Ibu sedikit. Nah, nih disimak. Yang pertama kita akan membahas tentang integrasi aplikasi Office. Jadi, integrasi aplikasi Office yang akan kita bahas yaitu integrasi dari Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Nah, oke. Ingat ya, integrasi yang akan kita bahas itu adalah integrasi dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Nah, terus kemudian apa namanya? Namanya adalah embedded dan object linking. Oke, nah apa itu embedded sama object linking? Coba dibaca nih. Nurul, baca dong Nurul. Apa itu embedded dan object linking? Embedded dan object linking itu fasilitas yang digunakan untuk mentransfer data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, Bu. Pelan-pelan bacanya. Oke. Pelan-pelan. Santai. Lagi, yang pelan-pelan biar bisa dicerna. Fasilitas yang Nah, digunakan untuk mentransfer data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. oke, terima kasih Nurul. Ya, Sama-sama. benar yang sudah dibaca sama Nurul. Jadi embedded dan object linking itu adalah fasilitas yang digunakan untuk mentransfer data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih. Apa itu embedded? Nah, oke, sekarang embedded itu apa? Itu adalah kalau seandainya kita ingin melakukan transfer objek dengan cara menggunakan embedding ini, objek atau yang kita transfer ke program aplikasi yang kita inginkan, itu tidak akan mempunyai hubungan atau link lagi dengan program aplikasi sumber. Nah, maksudnya apa sih Bu ini? Nah, contohnya misalkan gini ya, perhatikan. Jadi misalkan nih, kita punya data di Microsoft Excel. Berarti data kita ini yang ada di Excel kita jadikan sebagai sumber data. Terus sumber data ini akan kita transfer nih ke Microsoft Word dengan menggunakan fasilitas embedded. Nah, data yang tadi ada di Excel itu secara otomatis akan tertransfer dengan Microsoft Word. Tetapi kalau kamu menggunakan fasilitas embedded, itu data yang tadi sudah tertransfer ke Microsoft Word, itu sudah tidak punya hubungan lagi, sudah tidak ada link lagi. Artinya, kalau kamu ingin mengubah, kamu bisa ubah nih di Microsoft Word-nya. Jadi di Microsoft Word-nya kamu rubah, nah, karena kamu menggunakan embedded, nggak ada hubungan. Jadi nanti data kamu yang ada di Excel pun tidak akan ikut berubah. Itu yang embedded, jadi tidak ada hubungan lagi. Jadi tugasnya hanya mentransfer data saja, gitu ya. Sekarang yang kedua, object linking. Nah, kalau object linking ini, dia sama-sama mentransfer data gitu ya. Tapi kalau menggunakan object linking, itu tadi data atau objek yang udah kita transfer ke aplikasi yang kita inginkan, itu dia masih mempunyai hubungan dengan program aplikasi sumber. Nah, misalkan contohnya gini nih,
sama nih, kita punya data di Microsoft Excel. Terus data ini mau kita transfer nih ke Microsoft Word. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya object linking, itu kalau misalkan kita edit data kita yang ada di Excel, yang di sumber, ini otomatis yang ada di Word-nya dia ikut berubah gitu. Karena apa? Karena kan kita menggunakan object linking yang artinya masih punya hubungan. Jadi data yang di sumber itu masih punya hubungan sama di Word. Jadi kalau di sumbernya diedit, otomatis di Word-nya akan ikut berubah. Nanti untuk prakteknya biar lebih jelas, nanti kita ada pengambilan nilai praktek yang akan kita lakukan langsung gitu ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Apa sudah paham? Nggak ada. Nggak ada? Oke, sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, untuk mencapai tujuan kita yang pertama, ada sedikit kuis ya. Ibu share. Ibu stop dulu sebentar. Oke. Bentar ya, Ibu buka dulu. Sambil nunggu kuisisnya, Ibu ada ini nih, ada ice breaking sama kalian nih sebentar. Oke, sambil nunggu ya kuisisnya. Gini, Ibu punya permainan. Semuanya ready ya? Ikutan semuanya ya? Oke, Ibu punya permainan. Jadi misalkan gini, nama permainan kita itu namanya adalah sambung kata akhir. Sambung kata akhir. Jadi kalau Ibu menyebutkan satu kata, terus kamu analisa tuh, huruf terakhirnya apa? Kalau udah ketemu huruf terakhirnya apa, kamu cari kata baru yang menggunakan huruf akhir yang Ibu sebut tadi. Misalkan gini, Ibu bilang misalkan clue-nya misalkan binatang gitu ya. Terus Ibu bilang gini, semut untuk Muhammad Rafi. Semut huruf akhirnya apa? T. T. Berarti habis itu Raffi cari nama hewan yang diawali dengan huruf T. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu Raffi lempar ke siapa? Random. Misalkan Toke ke pur. Raffi. Misal T apa? Misalkan Toke. Oke, iya benar. Tapi Raffi setelah nyebut oke, Raffi lempar. Misalkan lempar ke Raffi Zafran. Nah, gitu. Jadi misalkan toke maksudnya gini, toke untuk Raffi Zafran. Nah, belakangnya cari huruf yang seterusnya sampai semuanya bisa. Oke, paham? Kita mulai ya. Oke, clue-nya adalah nama-nama negara. Oke, nama-nama negara. Udah kebayang negara apa aja? Oke, kita mulai dari nama negara. Misalkan Indonesia untuk Purnama. Ayo, Indonesia. Purnama mikir. Indonesia untuk Purnama. Ayo. Indonesia Purnama. Iya Bu, saya udah tahu Bu. Hah? Udah, ayo sebut. Argentina Bu, Argentina. Apa? Argentina. Iya, untuk siapa? Argentina untuk Argentina untuk Muhammad Rafi Sofyan. Ayo. Arab Saudi untuk Raffi Zafran. Nah, yo. Lanjut. Ayo Raffi. Yang sama lagi nggak apa-apa Bu, hurufnya apa negaranya? Yang penting awalnya diambil dari akhir kata tadi. Tadi terakhir apa, Raffi? Arab Bu, Arab Saudi. Arab. Berarti B. Arab Saudi ya? I berarti ya? B dong belakangnya. B. Aduh. Arab. Oh Arab, oh Arabnya. Arab. B. Oke. Brazil untuk bijak. Nah, bijak.
Bijak mana bijak? Bijak lost. Bijak kepental tuh. Sinyalnya, Bu. Iya. Ya udah lanjut. Diganti jangan ke bijak sih. Nurul. Nah, tuh. Nurul. Ayo L ya, Nurul. Bu. Tadi dulu Bu mikir. Tuh. L. Laos negara bukan sih, Bu? Ya. Betul. Ya, Laos, Bu. Iya, buat siapa? Lupa. Buat Laos untuk Laos untuk Nur Damar. Nur Damar. Ayo. Laos untuk Nur Damar. Semua harus kebagian. Sri Lanka, Bu. Sri Lanka untuk Rosita. Oke, Sri Lanka untuk Rosita. Ayo Rosita, Amerika, jawab. Amerika untuk Hilda. Ah, Hilda, jawab. Ketawa dia. Austria untuk siapa? Yang belum. Azani belum. Untuk Austria untuk Azani. Ayo Azani. Afghanistan, Afghanistan untuk Salsa, Priang. mana? Priang. Ayo Priang. Apa yuk? Masih di mute. Nepal. Tadi apa? Tadi Naya apa? Azani. Afghanistan ya? Berarti N Nepal. Ya. Ya, Nepal. Ya, Nepal. Terakhir. Udah semua ya berarti ya? Udah semua ya? Oke, good job. Terima kasih buat semuanya. Oke. Nah, refreshing-nya selesai. Sekarang kita masuk ke pelatihan untuk lihat progres kalian tentang tujuan pencapaian yang pertama, yaitu kalian memahami, bisa menjelaskan tentang apa itu object linking sama embedding. Oke, Ibu ambil ini dulu ya, link quizesnya. Sebentar. Dikit kok, nggak banyak. Ada 10 soal yang bisa kalian kerjakan sebagai tujuan pencapaian yang pertama. Coba dicek kolom chatnya. Muncul? Muncul, Bu. Oke, yuk gabung dulu, gabung. Gabung dulu semua sebelum kita mulai. Gabung dulu semua. Oke, Ibu tampilin ya. Udah gabung semua? Sudah gabung? Oke. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kita mulai ya. Ready? 1, 2. Tar dulu. Siapa nih yang belum muncul? Baru 5 nih yang gabung. Baru nih. Muncul nggak di kalian? Adzani. Baru 6. Adzani, Nurul, Nur Damar, Purnama, Muhammad Rafi. Oke, 7. Si Bijak? Bijak mana Bijak? Mana nih yang lainnya nih? Yang belum berarti siapa nih? Raffi udah, yang belum berarti Bijak. Terus siapa lagi nih? Priang belum nih Priang. Priang mana Priang? Tinggal Priang sama Bijak nih yang belum nih. Di sayanya udah join, Bu, padahal. Udah masuk. gitu? Ya udah. Iya. Oke, berarti ini apa namanya? Loadingnya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kerjakan dengan maksimal, baca soalnya dengan teliti. Kita mulai dari sekarang. Oke. Raffi dan Nurul memimpin. Disusul sama Nur Damar. Ibu kayak supporter bola ya. Rosita, Hilda. Wah, betul nih jawabannya. Lanjut. Wah, Nurul sama Nur Damar udah masuk ke soal kedua. Oke. Wah, Rosita. Lanjut. Oke, lanjut. Purnama, dibaca dengan teliti, Purnama. Ayo. Ini Raffi Zafran sama Azani. Ayo, Raffi, Azani. Ngelek, Bu. Oh, nge-lag. Ya udah. Santuy. Masih ditunggu. Wah, Muhammad Raffi. Keren. Skornya 4.500. Ayo lanjut. Masih Raffi sama Zani masih terkendala ya? Masih ditunggu. Ya Bu, lagi bermasalah sebentar. Ayo Nurul. Wah, Hilda dan Nur Damar barengan nih. Oke, Hilda sudah memimpin 6.400. Ayo. Raffi udah bisa nih, Raffi nih. Woi, Hilda sama Nur Damar. Kayaknya banyak yang betul nih. Adakah yang poinnya 100? Betul semua? Lanjut, ayo. Hilda, satu soal lagi. Nur Damar selesai. Peringkat pertama. Oke, siapa? Oh, disusul sama Hilda. Hilda skornya 9.990. Si Bijak nongol. Ayo Bijak, dikejar Bijak. Bijak, Adzani, sama siapa nih? Bijak, Adzani, sama Raffi. Ayo. Kita tunggu temennya ya. Kita kasih semangat buat Adzani, Bijak, sama Raffi. Raffi Zafran. Ayo Raffi, kamu anak KSN Informatika loh. Ayo Vi, kamu anak KSN Informatika, tunjukkan informatikanya Vi. Bu, Tapi ngelek. Tapi nge-lag. Teknologinya nggak mendukung ternyata ya. Bijak kenapa Bijak? Bijaknya terkendala teknis ya. Ayo Bijak. Ya, oke. Untuk sementara ini nilainya alhamdulillah ya. Nilainya nih untuk Hilda sama Nur Damar
Progresnya bagus ya untuk tingkat pencapaian yang pertamanya, sudah memahami sepertinya. Terus untuk Rosita dan Priang, serta Nurul, sampai ke Purnama juga sudah bagus untuk pengertian kejelasan ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, masih disusul sama Muhammad Rafi, sama Zani, sama Bijak. Oke, sama Rafi Zafran. Ya, sambil ditunggu temennya. Kita boleh sambil santai-santai dulu. Tunggu sedikit lagi. 1, 2, 3. 3 siswa lagi. Bentar ya. Ayo Raffi sama Bijak sama Zani masih ditunggu sama temennya. Nih keren nih si Hilda sama Nur Damar nih. Nih keren nih dia nih. Betul semua nih. Good job ya. Selamat ya buat Hilda sama Nur Damar. Nanti ini nilainya masuk ke nilai pengetahuan. Oke. Masih satu lagi, Raffi sama Bijak nih yang belum selesai. Bijak, 2 soal lagi Bijak. Raffi, berapa soal lagi, Vi? 2 ya, Vi? Oke, Raffi 2 soal lagi. Sama nih. Yuk, 1 soal lagi. Soal terakhir harus betul, Raffi. Ayo dibaca dengan teliti nih, Raffi. Harus betul, soal yang terakhir. Biar nilainya bagus. Biar naik ke atas nih, Raffi. Soal terakhir. Dibaca dengan teliti. Soal terakhir. Sudah, Raffi? Oke, Raffi sudah selesai. Akhirnya selesai. Ya, untuk pencapaian yang pertama, tes pengetahuannya itu Bijak. Oke, terus kemudian Hilda, kemudian disusul oleh Nur Damar. Nah, untuk Muhammad Raffi, nanti dibaca lagi ya, Vi. Raffi, ya dibaca lagi ya modulnya ya, dipelajari lagi biar teori-teorinya kamu lebih paham. Oke, terima kasih untuk partisipasinya ini Ibu akhiri dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke praktek aja ya. Jadi ini kan tadi sudah nih, sudah pengertiannya, sekarang kita masuk ke praktek aja. Oh iya nak, Ibu mau tanya dulu, berapa orang yang bisa praktek hari ini? Nur Damar bisa praktek? Harus pakai laptop ya, Bu? Insya Allah bisa, Bu. Ya, pokoknya praktek di komputer. Nur Damar bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke, yuk. Purnama bisa? Bisa, Bu. Oke, 2. Hilda bisa praktek hari ini? Enggak, Bu. Oke, pakai handphone ya? Iya. Oke, Rosita bisa praktek hari ini, nak? Bisa, Bu. Oke, terus Priang bisa praktek? Nggak bisa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nurul bisa praktek hari ini? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Muhammad Raffi. Nggak bisa, Bu. Oh, Saya ya, baik. Rapopo. Lanjut. Raffi Zafran. Praktek ya? Udah deh, boleh. Bode. Kok gitu? Kepaksa banget kamu. Azani? Nggak bisa, Bu. Oh iya. Oke. Ketua kelas kita, si ganteng, Bijak. Praktek? Saya lagi nggak ada laptop, Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, berarti gini ya, yang bisa praktek hari ini, nanti kamu ikutin langsung prakteknya sama Ibu. Jadi nilainya bisa langsung sekarang, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kalian nggak bisa praktek hari ini,
Ibu kasih kesempatan nanti, silakan kamu setelah pelajaran Ibu, kamu mau praktek, mau pinjam laptop kakak, dan sebagainya, terserah kamu, pokoknya tetap nanti untuk tugasnya dikerjakan, gitu ya. Oke, paham semuanya, Nak? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. sip. Bu. Mas. Oke, ini Ibu share screen dulu. Bentar. Oke, sebentar. Jadi yang pertama yang harus kamu siapkan, kamu buka Microsoft Excel dulu semuanya. Yuk, yang bisa praktek sama Ibu. Muncul Microsoft Excel-nya di layar kamu, Nak? Yang punya Ibu? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke. Yuk, yang bisa praktek kita bareng-bareng ya. Kita praktek, terus nanti kita ngambil nilai prakteknya ini langsung. Oke, sudah. Tadi yang bisa praktek hari ini sudah terbuka Microsoft Excel-nya? Rosita udah? Udah, Bu. Oke. Purnama udah? Udah, Bu. Oke, lanjut. Jadi, sekarang, jadi gini, ini Microsoft Excel itu kita jadikan sebagai aplikasi sumber kita, gitu ya. Jadi kita bikin sumber datanya itu di Microsoft Excel ini, gitu. Nah, kita praktek yang simple aja dulu, karena waktunya juga terbatas. Nah, sekarang kita bikin data dulu. Misalkan kita bareng-bareng ya. Kamu ketikkan daftar nilai siswa di kolom A1. Oke, bareng-bareng. Yang lainnya menyimak ya. Jadi nanti kalau praktek bisa. Sudah sampai sini? Oke, sekarang di kolom A2 kita ketikkan namanya, misalkan, taruh misalkan Raffi. Terus, lanjut. Bijak. Lanjut. Purnama. Lanjut. Nurul. Lanjut. Priang. Lanjut. Terus, siapa lagi yang belum disebut? Adzani. Lanjut. Nur Damar. Lanjut. Rosita. Lanjut. Terus Hilda. Lanjut. Siapa lagi nih yang belum disebut? Udah semua ya? Ada yang namanya belum disebut? Raffi ini ya, M. Raffi. Lanjut. Oke, sampai sini-sini dulu. Yuk, bikin nama-namanya dulu. Nur Damar, udah sampai sini, sudah selesai Nur Damar? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke sel B2. Di sel B2, sorry, lupa Ibu. Di sini nama siswa, sorry diganti nih. Yang A1 nama siswa. Oke, lupa Ibu. Terus yang kolom, yang sel B1-nya nilai. Lupa. Nilai. Oke. Ini nilainya misalkan kita dari urutannya 100, misal 95, terus 90, 85, terus 80. Terakhirnya 80 semua. Jangan ada yang di bawah KKM. Nah,
Selesai data sumbernya. Ayo. Sudah? Purnama udah belum nyampe sini, Pur? Purnama. Udah, Bu. Oke, udah ya. Dah. Oke, semuanya fokus perhatikan ke layarnya. Jadi, kalau sudah kita siapkan datanya, sumbernya, ini kan udah selesai nih, sumbernya udah kita siapin. Nah, sumber ini nanti akan kita transfer ke Microsoft Word. Nah, caranya, yang kita praktek yang pertama dulu, yang menggunakan fasilitas apa? Embedding. Gitu ya. Oke. Langkahnya, diblok dulu semua data yang mau ditransfer. Jadi sampai datanya aja. Diblok dulu. Dari sel A1 sampai B11. Diblok dulu semuanya. Jadi yang mau kita jadiin sumber itu diblok. Sampai sini udah semua? Udah? Udah, Bu. Oke, lanjut. Kalau sudah diblok, diklik kanan. Oke, diklik kanan, pilih fasilitas copy. Kenain ya, copy. Dah, sampai area yang tadi itu aktif gitu ya. Berarti kita sudah copy. Nah, sekarang kamu buka aplikasi tujuan kita. Aplikasi tujuan kita apa? Microsoft Word. Ya, kita buka Microsoft Word-nya. Oke. Buka Microsoft Word-nya. Sudah terbuka Microsoft Word masing-masing? Rosita udah kebuka, Rosita? Udah, Bu. Iya. Tampilan Word Ibu muncul? Muncul kok, Bu. Oke. Yuk, kalau sudah muncul aplikasi tujuan kita, di sini, di paling pojok itu ada fasilitas paste. Nah, paste ya. Diklik yang tanda panah ke bawahnya. Oke, kalau sudah, dipilih yang paste special. Oke, diklik paste special. Nah, nanti muncul kotak dialog paste special. Nah, pilihnya itu yang pertama nih, yang Microsoft Excel Worksheet Object. Oke, kalau sudah, diklik tombol OK-nya. Nah, tunggu sampai muncul. Nah, ini sudah muncul nih. Data kita yang tadi ada di Excel itu sudah tertransfer ke Microsoft Word. Gitu. Ini dengan menggunakan fasilitas embedded. Nah, tadi seperti pengertiannya, embedded itu dia fungsinya hanya mentransfer data saja. Tapi setelah tertransfer, dia tidak punya hubungan lagi. Artinya kalau kita ubah datanya, itu data sumbernya nggak akan ikut berubah. Nih contohnya, misalkan kita akan mengubah datanya. Kalau mengubah datanya tinggal kamu double klik aja nih data kamu yang ada di Word. Diklik sampai muncul. Nah, seperti ini. Sampai muncul seperti ini. Oke, sudah? Nah, kemudian misal nih, Ibu ganti nih yang nilainya tadi 80 jadi 100. Misal. Nah, taruhlah 3 orang, berubah jadi 100. Kalau sudah, kembalikan. Nah, ini kan tadinya Priyang 80, Azani 80, Nur Damar 80, kan udah Ibu rubah nih jadi 100. Nah, sekarang kita buktikan. Kalau di data sumbernya itu, dia datanya nggak akan ikut berubah. Kenapa? Karena kita menggunakan embedded. Kita cek. Nih. Tuh, lihat. Untuk Priyang, Azani, dan Nur Damar, data awalnya tetap 80. Oke, sampai sini paham ya menggunakan embedded ya? Berhasil semua? Oke, yuk. Sekarang kita yang kedua nih, yang kedua itu kita pakai yang namanya object linking. Oke, object linking ya. Nah, kita pasti pakai data yang sama. Semuanya masuk ke Microsoft Excel kamu.
Oke, masih pakai data yang sama di Microsoft Excel-nya. Nah, sekarang langkahnya sama. Yang pertama, kamu blok dulu data kamu yang mau ditransfer. Diblok dulu. Terus kemudian kalau sudah diblok, diklik kanan, sama kayak tadi, copy. Oke, kalau sudah, terus masuk lagi ke Microsoft Word-nya. Kita masih pakai Word yang tadi aja nih, yang ini. Ini tinggal kamu enter aja, kita pindahin ke bawah. Nah, oke. Kemudian kalau sudah, nah sekarang bedanya di sini nak, kalau kita pakai object linking. Jadi kalau pakai object linking, masuk lagi ke paste, terus masuk lagi ke paste special. Nah, ingat tadi kalau kita pilih yang embedded, itu pilihnya yang pas, gitu kan? Yang paste kan? Nah, kalau pakai object linking, kita pilihnya yang paste link. Nah, kalau sudah dipilih yang paste link, pilihnya yang bitmap. Nah, kalau sudah dipilih yang bitmap, kita pilih tombol OK. Nah, di sini bedanya. Nah, dia muncul nih. Maaf, apa nih Bu perbedaannya? Nah, kalau kita gunakan yang ini kan yang bawah pakainya object linking kan? Kalau pakai object linking itu, tadi seperti pengertiannya, data sumber sama data tujuan itu punya hubungan. Artinya kalau satu dirubah, yang satu ikut berubah otomatis gitu. Nah, oke, sekarang misal nih kita mau ngerubah kalau pakai object linking yang kita rubah data sumbernya, berarti kita masuk ke Excel nih. Nih, misal, yuk kita coba ya. Priyang Ibu ganti jadi 100, Adzani 100, Nurdamar 100, Rosita 100 semua deh. M. Raffi 100 semua nih. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di aplikasi tujuan kita. Dia otomatis akan ikut berubah. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan objek apa? Objek apa? Objek linking, gitu ya. Jadi mengefisienkan waktu kita. Jadi kita nggak harus perlu mengedit juga di aplikasi tujuan kita. Jadi cukup di sumbernya aja diedit, nanti otomatis tujuannya ikut berubah. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah jelas semua? Jelas, Jelas Bu. ya? Oke, Sudah, Bu. kalau jelas, Ibu mau lihat coba hasil pekerjaannya. Siapa yang mau tampilin dulu? Ini Ibu stop dulu, punya Ibu. Nurdamar dulu, Nurdamar bisa menampilkan hasil pekerjaannya, nak? Biar bisa Ibu nilai langsung. Bisa, Bu. Oke, silakan Nurdamar. Wah, waktunya sudah ini ya. Sudah mau habis jam pelajaran kita. Oke, iya. Sip. Nurdamar. Coba kalau misalkan yang bawah pakai object linking kan? Iya, Bu. Masih di Oke, coba Nurdamar, kamu coba masuk ke ini kamu, masuk ke sumber data kamu yang Excel. Coba dirubah. Nilainya bijak dirubah jadi 70. Nilainya bijak dirubah jadi 70. Bisa masuk ke Excel dulu? Udah, Bu. Udah, terus coba ditampilin. Presentnya bisa ditampilin. Coba di stop dulu. Nah, terus coba hasilnya. Hasil Word-nya, tujuannya. Tampilin. Oke, ikut berubah ya. Otomatis berubah ya. Berarti Nurdamar sudah bisa membuat data dengan menggunakan embedded atau object linking. Satu lagi deh, Rosita deh. Coba Rosita. Oke, terima kasih ya Nurdamar. Sama-sama, Bu. Waktu kita 5 menit lagi nih. Ibu mau lihat Rosita dulu deh. Loading, oke. Rosita, coba si Nurul yang pakai object linking ya, pakai object linking. Nurul diganti jadi 80. Bisa?
Masuk ke Excel-nya. Masuk ke Excel-nya bisa? Mana? Oke, iya, dia ikut berubah ya. Jadi yang kamu ganti di Excel-nya, terus di itunya ikut berubah. Oke, terima kasih Rosita. Oke, Ibu rasa untuk perwakilannya sudah ya, 2 orang aja cukup karena ini waktunya kita terbatas hanya 2 jam pelajaran. Nah, oke, untuk berikutnya itu tadi latihan prakteknya itu adalah pencapaian kita yang kedua. Untuk pencapaian kamu yang ketiga yaitu kamu harus bisa membandingkan. Nah, sekarang kamu silakan nanti buat kelompok, 1 kelompok 2 orang. Bebas ya, 2 orang tentukan. Nah, terus kemudian ada tugas diskusi yang harus kamu, bentar Ibu share. Jadi ada diskusi yang harus kamu, kalau udah dapat kelompoknya siapa? Oke. Di Google Classroom-nya udah Ibu siapin ya? Udah muncul LKPD-nya, Nak, di layar kamu? Ya, Bu. Udah muncul? Oke. Jadi kalau udah dapat kelompoknya siapa, kemudian kamu screenshot tuh hasil praktek kamu yang hari ini. Jadi yang hasil praktek tadi yang 2 tabel itu kamu screenshot, terus kemudian kamu diskusikan tuh sama teman sekelompok kamu, terus kemudian apa perbedaan tampilan pada hasil kedua data tersebut, dan tuliskan pada kotak jawaban di bawah ini. Jadi kamu analisa tuh, dari tampilannya ada perbedaan nggak? Kalau sebenarnya ada kalau kamu analisa. Nah, kira-kira apa perbedaannya, terus reportnya kamu tulis di sini, di LKPD-nya. Terus kemudian nanti di-upload di Google Classroom-nya. Mengenai diskusi, ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Untuk tugas diskusinya itu nanti sampai minggu depan, gitu ya. Jadi minggu depan Ibu koreksi lagi. Oke, sebelum diakhiri, Ibu tarik kesimpulan dulu. Jadi, untuk hari ini, bentar Ibu share screen dulu. Jadi kesimpulan hari ini adalah, bentar, biar kalian bisa tampil. Jadi ini ya, kesimpulan kita hari ini adalah embedding sama object linking itu sama-sama digunakan untuk mentransfer data. Nah, oke. Nah, untuk embedded-nya itu kalau misalkan kita mau mentransfer data dari aplikasi sumber ke aplikasi tujuan, tetapi nanti tidak akan ada hubungan lagi atau link lagi gitu ya. Terus kalau yang object linking itu berarti kalau kita setelah mentransfer data itu masih punya hubungan. Jadi kalau kita mau ngedit sumbernya, otomatis data tujuannya akan ikut teredit. Kenapa? Karena kita masih mempunyai hubungan atau link. Sampai sini dulu ada pertanyaan, Nak, mengenai materi kita hari ini? Jelas semua? Jelas, Bu. Jelas, oke. Kalau sudah jelas, terima kasih atas partisipasinya. Untuk tugas diskusinya jangan lupa dikerjakan. Sebelum diakhiri, Ibu ingatkan protokol kesehatan ya. Ingat, selalu jaga kesehatan imun kalian. Kuncinya apa? 1, pakai masker kemana-mana. Kalau kamu keluar rumah pakai masker. Yang kedua, sering-sering cuci tangan. Kalau habis megang-megang apa-apa atau enggak pakai sanitizer. Ketiga, jangan berkerumun. Gak usah ngumpul-ngumpul dulu. Jadi stay at home, di rumah aja ya. Oke, sampai sini kita akhiri. Tolong dipimpin doa bijak. Bijaknya ada? Oh, ada. Yaudah, Raffi Zafran deh. Pimpin doa, Vi. Oke, Bu. Ayo. Oke, untuk hari ini sebelum selesai mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Raffi Zafran. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk schedule-nya nanti akan Ibu share di grup WA kita ya.